Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Rekan-rekan mahasiswa yang saya banggakan, perkenalkan, nama saya Martia. Saya adalah mahasiswa Pasca Sarjana Anak Usia Dini Universitas Negeri Semarang. Saya akan memaparkan perkembangan sosial emosional anak usia dini. Perkembangan sosial anak usia dini. Menurut teori psikoanalitik yang salah satu tokohnya adalah Sigmund Freud mengatakan bahwa proses perkembangan anak usia dini melalui 3 proses. Yang pertama yaitu belajar bertingkah laku dengan cara yang dapat diterima oleh masyarakat. Contohnya, anak masih melihat temannya yang bermain. Yang kedua adalah belajar memerankan peran sosial yang ada di masyarakat. Contohnya, anak mulai bermain dengan temannya. Dan proses yang ketiga adalah mengembangkan sikap sosial yang ada di masyarakat. Contohnya, anak mengajak temannya untuk bermain. Selanjutnya adalah bentuk-bentuk perilaku sosial anak usia dini. Ada beberapa bentuk perilaku sosial anak usia dini. Yang pertama adalah perilaku meniru. Contoh, anak perempuan meniru orang tuanya berdandan menggunakan alat-alat yang dimiliki oleh orang tuanya. Yang kedua adalah persaingan. Contoh, anak berlomba, berlari, atau berlomba yang lainnya. Perilaku sosial selanjutnya adalah kerjasama. Anak usia dini sudah dapat bekerja sama dengan temannya. Misalnya, bekerja sama membangun bangunan dari balok. Selanjutnya adalah perilaku simpati. Contoh, anak usia dini melihat temannya terjatuh, kemudian segera menolong. Selanjutnya adalah perilaku empati. Anak usia dini melihat temannya menangis, segera ia menghampiri dan bertanya apa yang terjadi, kemudian menghibur temannya. Perilaku selanjutnya adalah membagi. Contoh, anak usia dini membawa bekal dan temannya tidak membawa bekal, maka dia akan membagi kepada temannya. Pola perilaku tidak sosial anak usia dini. Negativisme. Negativisme adalah perilaku menentang orang dewasa. Contoh, anak menentang orang tuanya. Pola perilaku tidak sosial selanjutnya adalah agresivitas. Agresivitas di sini adalah anak berlaku kasar terhadap orang lain, baik terhadap orang dewasa atau temannya. Apabila dia tidak senang, maka dia akan menyakiti temannya. Pola perilaku selanjutnya adalah pola perilaku berkuasa. Anak usia dini akan menyuruh atau melarang temannya bermain di sini sesuai keinginannya. Itu adalah sikap perilaku berkuasa. Pola perilaku tidak sosial selanjutnya adalah memikirkan diri sendiri atau egoisme. Contoh, anak usia dini tidak memperdulikan temannya. Apakah temannya senang atau tidak? Yang penting dia merasa senang terlebih dahulu. Itu adalah pola perilaku sosial dan pola perilaku tidak sosial anak usia dini. Selanjutnya adalah faktor-faktor yang mempengaruhi perkembangan sosial anak usia dini. Yang pertama adalah keluarga. Keluarga merupakan pendidik pertama dan utama bagi anak usia dini. Karena disitulah model pertama anak melihat bagaimana perilaku sosial oleh anggota keluarganya. Faktor selanjutnya adalah kematangan. Apakah anak sudah siap atau belum untuk berperilaku sosial? Faktor selanjutnya adalah status sosial, ekonomi anak. Faktor ini dapat berdampak negatif dan juga berdampak positif bagi perkembangan sosial anak usia dini. Pendidikan.
Pendidikan merupakan faktor yang dapat mempengaruhi perkembangan sosial anak usia dini. Bagaimana seorang pendidik anak usia dini dapat menerapkan keteladanan, menerapkan pembiasaan sehingga dapat mengembangkan perkembangan sosial anak usia dini. Kapasitas mental dan juga emosi, intelijensi juga mempengaruhi perkembangan sosial anak usia dini. Perkembangan emosi anak usia dini. Ada beberapa karakteristik emosi anak usia dini. Pertama yaitu emosi kuat. Contohnya, anak menerima rangsangan yang tidak seberapa, tapi mengeluarkan emosi yang kuat sekali. Anak meminta es krim, tidak diberi, dia menangis sekeras-kerasnya. Atau anak diberi es krim, dia akan tertawa, menari-nari. Itu adalah emosi kuat. Emosi seringkali tampak. Kadang menangis, kadang tersenyum, kadang tertawa, kadang merajuk. Itu adalah emosi anak usia dini. Emosi seringkali berubah. Emosi bersifat sementara. Tadi dia menangis karena bertengkar dengan temannya. Tapi 5 menit kemudian dia sudah bersama temannya lagi tertawa-tawa. Itu adalah emosi bersifat sementara. Karakteristik emosi anak usia dini selanjutnya adalah emosi mencerminkan individualitas. Emosi anak yang satu dengan emosi anak yang lain adalah berbeda. Selanjutnya adalah emosi berubah kekuatannya. Setelah dia dewasa, apakah emosinya bertambah atau malah berkurang atau sebaliknya? Emosi dapat diketahui berdasarkan gejalanya. Contoh, anak sudah terlihat diam di pojokan, diam merajuk, maka sebentar lagi dia akan menangis. Itu adalah emosi dapat dilihat berdasarkan gejalanya. Sekarang, faktor-faktor yang mempengaruhi emosi adalah pertama pematangan. Apakah anak sudah siap atau belum? Dan yang kedua adalah belajar. Bagaimana kita ajari anak, kita belajarkan anak untuk mengembangkan emosinya. Rekan-rekan mahasiswa, emosi anak usia dini juga bermacam-macam. Contohnya, marah, menangis, bahagia, cemberut, rasa ingin tahu, kasih sayang, dan masih banyak yang lainnya. Itu adalah contoh-contoh emosi. Dan sekarang, bagaimana kita mengembangkan perkembangan sosial emosional anak usia dini? Ada berbagai metode yang dapat digunakan untuk mengembangkan sosial emosional anak usia dini. Yang pertama adalah metode pembiasaan. Bagaimana orang tua atau guru membiasakan anak. Contohnya, membiasakan berterima kasih bila memperoleh sesuatu, membiasakan mengucapkan salam dan tersenyum bila melihat orang lain. Itu adalah metode yang bagus untuk perkembangan sosial emosional anak. Metode yang kedua adalah metode bercerita. Bagaimana kita menghadirkan cerita-cerita yang dapat menstimulus perkembangan sosial emosional anak. Contohnya, kita menceritakan kisah-kisah Nabi yang memiliki sari tauladan di dalamnya. Yang ketiga adalah bermain peran atau role play. Bagaimana kita mengajak anak untuk memerankan sebagai seorang dokter, memerankan seorang penjual, memerankan seorang pembeli. Itu juga dapat mengembangkan sosial emosional anak usia dini. Rekan-rekan mahasiswa yang saya banggakan, itulah paparan saya tentang perkembangan sosial emosional anak usia dini. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.